Nah, akhirnya nih teman-teman, apa kalau bahasa apa sekarang Hans kalau transfer bursa yang agen Italia here we go gitu kan. Nah, ini almost here we go teman-teman ya. Ditunggu aja dalam hitungan hari. Harusnya you guys apa akan ngelihat aplikasi baru kita Ya, ya. ya, Ditunggu udah. aja gitu. Nah, tuh udah ada Eh, teman-teman. Ini aplikasi hasil hasil dari buah pikiran apa Koko Hans, Koko Glenn gitu ya. Nah, itu tuh hasil kerja Ya, kerasnya mereka selama setahun ditambah tim IT gitu. Tunggu ya, ya, ya. teman-teman ya. Hitungan hari lah here we go-nya Oke, gitu. Will. Nah, ini Yuk, kan mumpung masih tanggal 11 nih, Will. Basically ya, kita masih punya apa? Masih sepertiga bulan, Will. Nah, kalau ya. lu lihat sebenarnya ISG ya, harusnya ya menurut gue semuanya pada happy. Nah, menurut lu gimana, Bill? Lu kan udah lama di aset, Bill. Nah, harusnya kayak ya 10 tahun, 20 tahun punya market pengalaman. Apakah memang bulan Juli ini pas bulan bagus atau ya sebenarnya ada alasan fundamental apa, Bill? Kenapa kok Julinya bagus? Karena kemarin kalau gue sempat ngomong di minggu lalu ya, Bill ya, sama Jogi waktu Ya, itu ya. 20 ya, punya statistik kalau kita bicara bulan Juli itu dia lebih gampang naik atau ya, lebih gampang hijau. betul. Apakah sebenarnya ada reason lain, Bill? Kenapa kok dia lebih gampang hijau? Ya, sebenarnya kalau yang dibilang apa Hans itu benar ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang bulan yang paling bagus di saham, terutama di Indonesia, itu ada dua menurut gua. Pertama Desember, ya kan. Kedua itu memang bulan Juli gitu biasanya ya. Lalu biasanya Maret April juga biasanya oke, tapi memang bisa dibilang yang paling sering rally terutama blue chip ya Hans ya. Kalau kita pakai seasonality kalender gitu kan, teman-teman coba cek deh kayak Telkom, apa BRI, Astra itu memang biasanya di bulan Juli lebih sering hijau tuh dan hijaunya biasa lumayan tebel gitu kayak Desember lah kurang lebih gitu. Jadi memang ini apa bulan yang bagus. Nah, tapi kalau ditanya ada nggak sih apa penyebabnya atau kayak gimana? Gini, kalau Desember kan jelas ya window dressing, ya kan? Kalau Januari, you can say January effect kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di Juli bagus itu kenapa? Jujur ngomong secara alasan kita belum tahu nih apa kenapa gitu dan again teman-teman harus ingat juga yang namanya seasonality seperti yang Hans tadi bilang itu bukan berarti kepastian ya teman-teman ya contoh aja nggak usah jauh-jauh kemarin bulan Desember tahun 2022 kita pikir wah Desember 20 tahun selalu hijau akhirnya sekali kita masuk misalnya gitu kan Desember 2022 kemarin dikasih merah kan malah kan jadi memang bisa dibilang hal-hal yang berbau seasonality itu lebih ke probabilitas kali ya Hans ya. Kita Ya, ngeliat, oh berarti kalau trading di bulan-bulan yang biasanya ISG hijau, chance menang kita lebih gede. Ya kan, again chance. Bukan berarti kita pasti menang kayak gitu ya. Contoh misalnya kayak sebulan terakhir, ya yang paling happy pasti yang pertama, yang punya auto-autoan gitu kan. Kayak misalnya punya Dharma, punya auto, ya kan. Terus misalnya punya cars kayak gitu kan. Terus yang Buds happy yang kedua, kalau kalian punya mungkin barang-barang yang value. Menurut gue ini terlepas dari saham yang katanya punya tokoh senior itu gitu ya. Kalau gue lihat big timnya gitu ya, atau big temanya selama 1 bulan terakhir itu yang rally barang-barang value teman-teman. Barang-barang yang mungkin selama ini dianggap orang, waduh ini lelet nih kayak kura-kura gitu kan. Valuasinya murah tapi nggak ada growth story apa segala macam. Nah, apa the last one month itu sebulan terakhir itu tuh barang-barang ini semua yang rally nih rata-rata ya kan contoh kita lihat lagi grup Panin gitu kan PNBN gitu kan Panin Live Chevin gitu kan terutama Chevin paling hebat sih lu dapet dividen cepet ya Hans ya terus tambah harga sahamnya naik juga gitu jadi kalau waktu itu beli pas pengumuman dividennya mungkin 500-an sekarang hampir 700 tambah dividen 100 itu 60% loh ROI-nya within one month bisa dibilang kayak gitu kan nah itu tambah juga ada kayak teman-teman mungkin tahu yang kayak gajah tunggal gitu kan juga naik kayak gitu jadi memang um, sebulan terakhir ini termasuk apa bulan yang bagus ya terutama buat yang pemegang auto sama saham-saham yang value kebalikannya untuk yang pegang saham-saham blue chip ya mungkin agak sedikit gigit jari nih gitu kan apa maksudnya naik ya tapi nggak kemana-mana kayak gitu kan
Kayak BCA ya sebulan terakhir ya mungkin ya segitu-gitu aja gitu kan harganya. Sedangkan kalau untuk komoditi ya lumayan juga lah ya. Maksudnya nggak sampai turun juga. Jadi ya overall bisa dibilang memang bulan yang good gitu ya. Oh satu lagi consumer juga ya Hans ya. Kalau perhatiin ya WLTJ ya kan, Ya. TSPC gitu ya teman-teman itu juga bagus. Terus juga apa NISP, BNNGA, tapi ya itu menurut saya masuk ke dalam saham-saham value juga gitu. Jadi memang temanya sebulan terakhir ini saham-saham value pada apa Untung ya. naik semua, ditambah dengan tiupan angin rumor ya masing-masing sahamnya ya kan, yang susu katanya mungkin ada yang mau nawar gitu kan, yang bank-bank mungkin ada yang mau diakuisisi gitu kan, dan segala macamnya gitu. Tapi overall temanya value sih selama sebulan terakhir gitu. Ya. Nah, gue inget Bill, kebetulan tadi ada yang kontak gue. Nah, ini biasanya fenomena nih Bill. Walau semuanya waktu lagi market jelek kemarin, orang-orang cenderung kayak nggak mau pegang dia punya portfolio, bahkan nggak mau dilihat Bill. Kalau udah loss, biarin aja loss, siapa tahu balik. Nah sekarang ini market lagi hijau, orang pada mulai lihat, gue udah lama nih nggak trading. Gue kayak tahu-tahu lihat portfolio gue udah merah ya. Sedangkan teman-teman lain pada hijau tuh Bill. Nah, yang kasihannya gini Bill, ada dari mereka tuh yang udah lost 60-70%, almost 80% Bill ya. Nah sekarang, kayaknya mereka harus ngapain nih? Karena portofolio dipegang ya kayak ADMR lah, terus ada yang Waskita, OSBP. Ya. Nah sekarang lihat 70-80% mereka punya loss itu sebenarnya kalau untuk BEP aja Bill ya. Nah itu perlu perlu kurang lebih return 300% kalau gue lihat. Ya. Nah 300% ini lu mau dapat dari mana? Nah, gua lihat lah, kalau kita mau cari yang konvensional punya saham atau yang lebih kayak konservatif, kayak BBCA, BBRI itu dari 2014 sampai sekarang lu pegang itu masih sekitar 320%. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau bego-begoan, Bill ya. Berarti 2014 sampai sekarang berapa tahun tuh, Bill? Hampir 10 tahun, benar. Ini kalau kita masih muda gitu mungkin nggak apa-apa Bill, tapi kalau yang udah mulai umur kepala 5, sebenarnya kalau 6 ini sebenarnya mungkin mereka nggak bisa tunggu segitu lama Bill ya. Nah, menurut lu harus ngapain nih? Kalau lu switch ke banks kelamaan. Tapi nih ada yang menarik ini gue lihat nih Bill. Kalau lu lihat saham-saham komoditi Bill ya, kalau pas dia lagi banget ya sebenarnya kalau lu cuman tarik dari 2014 sampai 2024 segala macam Bill ya mungkin returnnya kayak gitu besar, tapi waktu dia jelek banget Bill itu sebenarnya lu dapat bottom komoditi. Nah mana di Bill? Sebenarnya pertama kalau sudah minus 70-80% sebenarnya apa yang harus dilakuin gitu ya. Yang pertama menurut gua ya stop pikiran bahwa gimana caranya untuk BEP secepatnya Hans. Karena kenapa? Dengan makin cepat kita berpikir, wah gue minus 70% nih, harus BEP cepat nih berarti nih, gimana caranya ya? Itu biasa akan membuat kalian justru akan masuk ke saham-saham yang menurut gue ya, itu lebih high risk. Karena kenapa? Di pikiran kalian, ya kalau mau beli BCA, gimana caranya mau beggars gitu kan? Nggak mungkin gitu kan kalau dalam waktu setahun 2 tahun. Pasti kalian mungkin misalnya uang 100 juta, tinggal sisa 30 juta. Kalian pasti akan berpikiran, wah gimana ya kalau misalnya kita main beli barang yang mungkin agak sedikit crispy kayak gitu kan, atau mungkin lebih hebat kalian mau cari yang Warren kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pas lagi itu sebenarnya menurut gue lebih karena mentality lagi kena tuh, karena gue minus 70%, gue harus balikin duit cepatnya. Nah tapi menurut gue sebenarnya lebih baik stay calm dulu gitu loh, maksudnya keluarin dulu misalnya duit dari market gitu kan, terus coba dulu nih main barang yang bener dulu gitu. Karena kenapa? Dengan lu main barang yang bener mungkin memang nggak bisa naik cepat gitu, tapi lu ketemu ritmenya dulu Hans sambil belajar gitu kan. Oke, karena contoh nih minggu kemarin gua ada ketemu kayak klien kita gitu kan, dia bilang dulu dia 98 kena 70% Hans minus gitu kan pada saat Krismon gitu kan. Nah pada saat turun ya kan tahun 2000 gitu ya, 2099 dia cut loss gitu kan, minus 70% kurang lebih. Nah, dia bilang dia nggak langsung masuk ke saham juga gitu, karena apa gitu. Dia tunggu dulu, dia belajar dulu setahun, 2 tahun gitu kan. Nah, begitu dia dapat confidence-nya 2001 ya, dia baru tuh bener-bener masuk saham. Wah, katanya dalam waktu nggak lama aja, setahun, itu udah balik kayak cepet banget gitu, karena dia
udah pelajarin semuanya gitu. Nah jadi ya tapi bukan berarti teman-teman harus tarik duit terus tunggu 3 tahun ya. Cuma maksudnya tarik duit jadi ini dulu, stay calm dulu gitu, lihat dulu market, pelajarin apa gimana. Justru jangan cari langsung, oh gue pengen cepet-cepet balik modal gitu. Karena biasa yang gue lihat yang kayak gitu ya Hans ya, malah nanti portofolio lu makin sinking ke bawah gitu. Kenapa? Lu akan emotional trade lah bahasanya kayak begitu kan. Nah jadi yang paling penting baca dulu, dan benar kalau yang Hans bilang tadi juga. Contoh ya, misalnya pas kalian lagi apa turun banyak kayak gitu, saham-saham yang bisa kasih lu naik tuh cuma 2 menurut gua. Pertama, saham cyclical, ya karena kayak komoditi. Contoh kayak misalnya ITMG dari 2011 sampai sekarang, setahu gua udah pernah berapa kali bottom di harga di bawah 10.000 kan. Orang pikir, wah udah selesai nih, tapi it's actually time to buy gitu kan. Dan kalau lu bener, within 2 years saja tuh biasa 3 kali lipat, 4 kali lipat pun bisa dapat kayak gitu kan. Nah jadi pertama spot saham-saham cyclical yang oke. Kedua, kalau bener-bener udah capek deh misalnya kayak gitu kan, nggak mau cari gitu, cari saham yang value yang paling murah menurut gua Hans. Iya. Ya kan, cari yang mungkin menurut kalian perusahaan yang bagus, yang manajemennya oke, yang kalian percaya one day ini company pasti diakuisisi atau dijual gitu kan. Dan gue beli harganya jauh di bawah book value. Misalnya lu beli setengah book value gitu kan, lu beli, biasa perusahaan diakuisisikan premium kan Hans, jarang yang diakuisisi di bawah 1 kali book value kan, rata-rata 1,5 mungkin 2 kali, atau malah kalau company lu sektor yang bagus, ya lu bisa di-acquire-nya itu lebih dari 2 kali book value, ya kan. Ketiga, ya ini balik lagi, tergantung pada koneksi kalian teman-teman gitu kan. Kalau mungkin selentingan, ya kan, info-infonya kenceng, kayak gitu kan, ya boleh kayak gitu kan, beli juga. Tapi again, yang nomor 3 ini hati-hati gitu ya, karena ya mungkin saya gitu kan, Hans gitu kan, Jogi, and the rest of equity team kita tahulah Hans ya, ya namanya informasi, bener nggak informasinya bener akhirnya? Bener, tapi impact di sahamnya, nah itu teman-teman gitu. Jadi jangan sampai apa, informasinya bener gitu. Kita udah sering kok dengar informasi, bener nggak itu? Bener, akhirnya kejadian sesuai info yang kita dengar gitu kan. Tapi by the time info itu keluar, harga sahamnya udah turun 50% gitu. Dan ternyata begitu diumumin, cuma naik 10% gitu kan. Nah, jadi makanya kita bilang, info tuh hati-hati juga. Kalau infonya di cycle yang tidak mensupport barang kita, itu susah. Makanya gue selalu bilang, environment tuh kayak cuaca teman-teman gitu kan. Kalau cuacanya lagi jelek, mau tanamannya sebagus apapun susah tumbuh. Kalau 2 tahun yang lalu kita dengar bank digital itu untung laporan keuangan bulannya, gue yakin sahamnya bisa arah hari itu juga dan besoknya. Tapi coba lihat sekarang, laporan keuangan bulanan digital bank udah cuan gitu ya, lihat aja harga sahamnya ngapain ya, di bawah aja ngendon gitu. Kenapa? Masanya udah lewat gitu kan. Sama kayak komoditi gitu kan. Kenapa sih komoditi rata-rata habis dividen malah dividen trap kan Hans, malah turun lagi ke bawah gitu. Ya karena orang ngelihat cycle-nya udah agak sedikit lewat atau lagi pause gitu kan sementara kan. Nah tapi coba perhatiin, kalau misalnya sektornya lagi hot, ada berita, ada mungkin tiupan rumor atau apa, ya nggak usah jauh Hans. Contoh kayak barang apa, kayak Cevin, dibagi dividen, naik lagi Hans, gitu kan. Ya gitu, jadi ya itu teman-teman. Jadi I think kalau habis minus, ya take some time dulu lah ya, untuk perhatiin market, main dulu apa, yang safety dulu nggak masalah gitu. Tapi once you acquire the skill, wah kalau orang skillnya udah tinggi mah, setahun mah, naik 200%, 300% pun bisa kalau dia udah benar-benar apa, belajar gitu loh. Jadi jangan overtrade malah. Takutnya nanti lu duit sisa tinggal 100, tinggal 30 juta ya, lu beli lagi gorengan. Kena lagi 50%, tinggal 15 juta. Nah, 15 juta untuk ke 100 juta itu butuh 670% tuh. Lebih susah lagi naik cari barang yang 7 kali lipat kan gitu. Betul. Nah, itu Bill. Jadi poin gue adalah kayak gini tadi Bill. Yang gue ngelihat sebenarnya kalau lu mau beli kayak komoditi, itu sebenarnya waktu komoditinya jelek gitu. Ya. Atau lagi di bawah ya. Betul. Nah, ini kan dari kayak gue ngambil contoh Adaro ya Bill ya. Kalau tadi kita ngomong kayak BBC, BMRI itu kurang lebih 200-300% ya. Itu dari 2014 ya Bill ya. Ya. Kalau lihat dari kayak saham cyclical ini waktu dia jelek ya, lu kayak contoh Adaro itu 643%. Ya. Nah, dan mungkin salah satunya contohnya kalau bisa lihat dari AMRT ya, dari AMRT berapa persen ya? Dari 2018 itu di atas 97%. PESA itu 100% dari 2017. Kan dia lebih short daripada kita harus pegang bank-bank yang tadi ya Bill ya. Tapi balik lagi,
Mungkin yang perlu kita lihat mungkin conviction ya Bill ya. Dari fundamentalsnya yang paling penting growth story-nya ada, terus progress-nya juga bagus ya. Even kalau teman-teman pegang lama, seenggak-enggaknya in the long term kita bisa hit lebih banyak yang kayak lu bilang tadi Bill, value Bill. Iya, benar. Dan teman-teman mungkin harus tahu juga gitu ya. Kadang-kadang saham itu ada yang gerakannya tuh naiknya pelan, tapi tiba-tiba dia pindah gigi 5 gitu kan, langsung neng kayak gitu. Contoh, kayak misalnya tahun kemarin, ya kan, contoh case misalnya ESA gitu kan, yang 2 tahun terakhir gitu kan, dari 300 naiknya tuh, jangan posisikan ngeliat grafik itu, setelah setahun naiknya tinggi banget ya, enak banget kalau gue beli. Gue biasa nggak lihat kayak gitu, gue akan perhatiin chartnya bener-bener daily bar kan, karena di situ emotion kita tiap hari kan, sekarang kan, kalau lihat setelah setahun sih enak, wah gila ya beli ESA tuh tahu gitu 300, ya kan, mulai tahu gitu homologi gitu kan, 300 jadi 1.600 gitu kan, within a year gitu. Tapi coba lihat progresnya ESA itu 300 naik ke 500, di shake dulu sampai balik lagi ya kan, hampir 300 lagi gitu kan, kuat nggak waktu itu perut kalian gitu kan, karena kalian kan nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu kan, kecuali udah yakin banget sama fundamentalnya. Terus ketika dari 300 bawah itu ada naik ke 600, emangnya pasti yakin beli? Belum tentu. Mungkin kalian mikir, waduh, tiba-tiba 600 ketinggian nih gitu kan. Akhirnya kalian tunggu, begitu itu ESA ganti jadi gigi 5 kan Hans? Dari 600, 700 dalam waktu sebulan aja, sebulan apa 2 bulan langsung 1.600 kayak gitu kan. Nah, jadi memang nggak bisa lihat grafik itu cuma setahun ya teman-teman ya. Karena teman-teman ngeliat grafik aja hampir tiap hari. gitu kan. Jadi emotionnya tuh setiap hari jadi ngelihatnya gitu kan. Nah, jadi menurut gua ya bener ya yang kayak Hans bilang tadi gitu, kalau lu beli pas di bottom sih ya, kalau lu pegang lama gitu cycle-nya pas ya harganya naik bangsa 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, ya bisa-bisa aja gitu kan, karena sektornya cyclical gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ternyata masih takut yang kayak begitu, ya yang tadi gue bilang, cari aja barang value yang masih 0,3 kali book value, 0,4 kali, 0,5 kali, yang kalian tahu suatu hari udah kenceng nih rumornya mau corporate action, tinggal gue sabar tunggu-tunggu aja tuh gitu kan. Contoh kayak salah satu life insurance yang sahamnya mungkin seminggu ini naik kayak gitu kan, dari 250 nggak mau beli, sekarang udah 300-an gitu kan. Nah, itu harga udah turun loh dari 700-an something ya, kalau nggak salah ya, turun sampai 250 sampai 300. Kalau kalian memang yakin rumor dia tuh suatu hari benar akan dijual, let's say in the next 3 sampai 5 tahun gitu kan. Kalau sampai bener rumornya bakal dijual si banksnya tuh di harga berapa kali book value ya kan, mendekati 2 lah, 1,8 sampai 2 kali book value, ya beli aja dia. Kalau sampai itu benar kejadian, harga saham si life insurance ini mungkin bisa 1.000 lebih, ya kan? You get triple, ya kan? Atau bahkan beggar 4 kayak gitu kan? Tapi ya sabar aja, tunggu gitu kan? Kapan dia akan gerak gitu ya. Balik lagi tapi Hans, tergantung preference kalian masing-masing. Kalau ada yang habis kena loss banyak mau langsung bangkit, ya harus ini. Ya kan, tadi gue bilang, ide beli cyclical yang kalian yakin bakal naik. Kedua, rumor, ya kan, atau info yang kenceng kayak gitu kan. Tapi kalau yang sudah habis kena babak belur, udahlah, gue yang penting mau aman aja, gue gak mau duit gue turun-turun banyak lagi. Tapi kalau ini kejadian pasti naik banyak, ya gue saran gue sih masuk saham value Hans, gitu. Betul. Nah, itu benar sih Bill, kayak tadi lu bicara ya, contoh tadi ya, PBV-nya masih setengah kali ya. Sebenarnya kalau lu ngomong kayak kemarin yang diakuisisi berapa PBV 2,8 ya, Bill ya? Iya, 2 something. Biasanya kan rule of thumb-nya 2 kali kan, rule of thumb-nya kan biasanya. 2 kali. Nah, orang-orang mungkin nggak ngerti kenapa kok PBV 2 orang mau beli. Sebenarnya itu kalau lu mau akuisisi ya, kita mau akuisisi, yang dibeli adalah premium, bukan PBV satunya gitu. Jadi dari harga sekarang sampai PBV 1 aja nih Bill ya, harusnya bisa ada potensial double gitu Bill ya. Iya, kalau satu double triple, benar bisa dibilang kayak gitu. Apalagi kalau ya kita lihat peers-nya ya, balik lagi nih, cuman kan waktu ini kita harus lihat progresnya sebenarnya masih jalan atau enggak gitu. Kalau tahu-tahu stuck, ya kayak contoh ya, ini kita lihat nih kayak PNL kemarin kata rumornya dia mau diakuisisi, mau dijual, tapi turun dulu gitu bawah. Nah, harga sekarang sebenarnya lu nggak bisa lari kemana-mana lagi. Nah, kadang-kadang
Kan kalau udah beli kecepatan di atas, itu mau beli lagi di bawah nggak berani. Contoh kayak kemarin kita ngomong yang insurance bill ya. Ya. Di bawah turun ke bawah. Waktu harga bawah udah mulai ribut, takut karena kita ada modal atas tuh. Ya. Lagi mending Ya. bill. Makanya memang ya itu teman-teman, sama kayak misalnya si inilah teman-teman insurance ya kan, ya kita sebutnya misalnya Tugu gitu kan, pas lagi naik wah kenceng, pas turun ya deg-degan nggak ya, kita juga deg-degan waktu itu Has gitu, cuma ya gue pikir gue percaya one day yang what we believe pasti kejadian gitu kan, ya gue average down lagi gitu kan, beli lagi di bawah 2000, beli lagi ya kan, tapi at some point pas udah harga 16 pun 1600 belum split ya waktu itu ya, gue juga pikir waduh kedalaman juga nih, udah gue diemin aja kayak gitu kan, ternyata pelan-pelan mulai naik kemarin pas di 2600 bisa di trimming sebagian kayak gitu kan, sebelum split kayak gitu kan, jadi menurut gua ya itu gitu lumayan kan, jadi modal bawah bisa kebuang di harga 2000 kalau post split berarti 1300-an ya, masih bisa aja situ, terus nanti lu ini lagi. Dan enaknya juga waktu itu kenapa gue percaya, karena gue lihat si Tugu itu waktu itu book value-nya tinggal 0,4 ya kan, 0,4 kan, jadi gue pikir insurannya sehat lah, banyak growing, value 0,4 kayak gitu kan, ya apalagi yang perlu gue takutin gitu kan, worst case ya tunggu aja gitu. Jadi menurut gue harus gitu teman-teman gitu. Jadi ya optionnya cuma itu sih menurut gue, you learn and belajar beli saham cyclical, you learn and buy saham-saham yang value, yang potensial ada deal ya, gitu. Jadi jangan juga beli yang 0,3 gitu kan, tapi lu nggak tahu nih, nggak pernah ada rumor apa, dijual atau apa, lu beli aja gitu, ya bisa aja jadi value trap kayak gitu kan. Atau ketiga ya pasang kuping baik-baik, punya temen yang banyak gitu kan, komunitas yang luas gitu kan, nah ya itu gitu. Cuma ada 3 cara itu sih menurut gua, tapi sepengetahuan gua, yang biasanya dari minus dalam sampai bisa bangkit lagi Hans, itu jarang dari yang jalur 3, jalur info. Biasa akan lewat jalur benar-benar belajar sendiri gitu. Karena itu juga akan bikin lu sustain nanti. Ya. Begitu lu udah balik modal, lu akan sustain. Karena lu udah tahu. Kalau lu balik pakai jalur ketiga, jalur info, lu menganggap, wah info is the best way gitu kan. Nah nanti pada saat lu sudah balik modal, lu main pakai info, sekali salah, minus lagi 50% lagi. Jadi you never learn jadinya kayak gitu. Kadang bisa tapi ya benar kayak gitu. Kayak contohnya teman kita Bil ya, itu masukin berapa 5 bio, terus tahu-tahu naik 190% ya dalam waktu cepat ya. Itu kali ini dia dapat golden ticket Bil. Tapi golden ticket nggak tiap kali gitu. Nah, terus kalau lo ngomong kayak sektor-sektor lain kayak Cevin ini masih setengah kali Bil ya, PBV 0,53 nih Bil. Nah, nah kalau lu lihat nih harganya udah naik tinggi gitu Bil, apa masih sebenarnya ada ruangan lebih tinggi lagi nggak nih? Nah kadang-kadang nih kalau udah naik tinggi kita takut Bil gitu. Ya. Nah menurut lu pasti kita harus ngapain sih kalau udah barang tinggi gini Bil? Ya sebenarnya kalau lu, nah sebenarnya ini lucu nih, ini yang paling gue sukahan. Cara untuk balik modal, saya loss 50%, lalu saya top up kembali dan akhirnya balik. Nah benar, ini secara teori ini benar, ya kan? Ini hebat nih, Yosua Andi. Ini kayak lulusan Akademi Cak Lontong nih, gitu kan? Jadi loss 50%, tinggal top up lagi, balik lagi, gitu kan? Nah, tapi kalau tadi kayak misalnya lu tanya Hans, kayak gitu kan? Kalau misalnya udah kayak barang kayak Cevin ini kayak gimana, gitu kan? Ya pertama, menurut gue gini, kalau lu nggak tahu story-nya atau bumbu-bumbunya, gitu kan? Dan lu nggak yakin, better you stay away, kayak gitu kan? Nah, tapi kalau udah punya, ya puji Tuhan, udah tinggal hold aja, ya kan? Perhatian trailing stop, gitu kan? Sekarang yang ketiga biasanya Hans, ini kaum bingung yang ketiga, ya kan? Kaum bingung yang ketiga adalah pada saat di bawah nggak beli, ya kan? Pada saat sudah harga sekarang, baru dia nanya, masih boleh beli nggak ya? Nah, pertanyaan kayak gini sebenarnya bikin repot Hans, repot buat yang dijawab dan lebih repot buat yang menjawab sebenarnya gitu. Kayak lu misalnya gue tanya Hans, Cevin 700 ini beli nggak ya gitu kan? Salah gitu, mungkin harusnya gue tanya lu pas Cevin harga GoPay kemarin gitu, atau pas 50 yang ranging sebelum breakout itu kan, di atas moving average kayak gitu kan. Nah kalau gue sekarang misalnya gue mau masuk, ya udah simpelnya apa, gue masuk nggak banyak ya kan, gue masuk nggak banyak ya kan, expecting euphoria ini masih lanjut, tapi kalaupun turun gue langsung cepet cut loss. Kenapa? Gue pas masuk aja modalnya apa, sebenarnya modalnya nggak tahu apa-apa sampai gimana juga sih gitu kan, modalnya cuma ikut-ikutan, kayaknya nih barang masih bisa naik lagi nih gitu kan. Jadi begitu ada some reversal sign, ya lu harus
harus cut cepet gitu tangannya gitu, jangan tahan lagi, karena jujur ngomong ya, perhatiin juga track record barangnya tuh kayak gimana, Hans. Kalau barangnya sekali turun wah mah baliknya, ya lu better cut agak cepet gitu loh. Kayak misalnya batu bara gitu ya, lu salah beli posisi dan lu rugi, dan lu beli bukan di bawah ya, misalnya lu beli ITMG di 6.000 sih, 7.000 ya turun-turun dikit nggak apa-apa lah lu hold. Misalnya lu beli ITMG di harga agak yang tinggi, begitu dia turun harga call juga turun, kalau gue pribadi mungkin gue akan cut loss. Kenapa? Gue tahu ini sekali ya turun butuh mungkin 5 tahun mungkin baru balik ke harga gue gitu kan. Nah jadi ya itu sih kita harus perhatiin juga gitu. Kalau tipe barang yang cepet baliknya sih masih oke. Contoh BCA, lu beli salah nyangkut, ya udahlah gitu kan, Nanti juga balik. paling 3 bulan 3 bulan balik, suwe-suwe 6 bulan ya kan. Kalau benar-benar suwe banget ya setahun balik kayak gitu kan, enak kalau kayak begitu gitu kan. Tapi kalau barang cyclical sekali nyangkut, waduh itu bisa tahunan loh kayak gitu. Ya. Nah, Bill, ini ada pertanyaan nih, Bill. Ini udah membeli dan menabung investasi saham Telkom, BRIS, Akra. Lu ada tanggapan nggak, Bill? Iya, sebenarnya ya kalau Telkom mah ya sebenarnya kan blue chip banget lah gitu kan, itu ya good for your investment long term lah sebenarnya kalau yang kayak model-model blue chip kayak gitu kan. Nah, tapi tadi Akra? Akra juga sebenarnya kalau gue lihat company yang masih doing very well ya in terms of growth segala macem kayak gitu. Jadi menurut gue masih oke banget lah gitu. Tapi again, lu akan lihat Akra tuh bagus kalau lu beli tahun 2022 Maret Hans, 700. Sekarang 1.400 nih, ya kan? Tapi kalau lo beli Akra September 2022, which is sudah hampir setahun nih, gitu kan, itu harga barang nggak kemana-mana, bos, kayak gitu kan. Nah, balik lagi, makanya gue bilang, teman-teman kalau harga saham jangan cuma di zoom out, gitu kan. Kalau di zoom out sih, waduh, rasanya kayak pasti naik, gitu kan. Tapi coba lihat day to day-nya, gitu. Teman-teman bisa nggak, stomatnya kuat nggak di barang-barang kayak gini, ya kan. Tapi menurut gue Akra overall masih oke banget lah. Nah, BRIS sebenarnya sahamnya gaining traction nih Hans, gitu kan, selama semingguan terakhir gitu ya, seminggu atau 2 minggu terakhir, karena kita tahu ada salah satu legend bursa mention ini kan, gitu kan, saham BRIS gitu kan, mungkin dia ceritain tesisnya gitu kan, soal syariah market Indonesia masih ketinggalan dibanding negara tetangga gitu kan, dan siapa tahu, inget ya, dia tidak memberikan berarti bakal naik 18 kali lipat ya teman-teman. He asking the question sebenarnya gitu kan, bisa nggak juga naik 18 kali gitu. Jadi jangan teman-teman bilang wah dia bilang bisa naik 18 kali gitu kan, ya kalau naik puji Tuhan, tapi kalau turun teman-teman nggak bisa salahin dia juga, because he is asking, ya kan, bisa juga naik 18 kali gitu kan. Jadi jangan dibalik-balik kayak gitu kan. Tapi emang agree ya, prospek syariah market sih is very very ini ya big ya di Indonesia gitu kan. Dan seperti contoh aja nih, kan ada yang nanya Pani juga. Contoh, di daerah PIK 2 situ, kalau teman-teman tahu, gedung tinggi yang udah jadi, gitu aja Menara Syariah, ya kan? Ya, Menara Syariah itu bakal jadi kayak saham center lah, Syariah di Indonesia gitu. Jadi, I quite believe ya, Syariah punya prospek di Indonesia itu oke banget gitu ya. Dan lu lihat earnings-nya, growth-nya BRIS itu juga monster ya. Sejak, bisa dibilang ya, saham yang naik pas pandemi kemarin semua, ya mungkin you name it lah. Saham-saham yang dulu kalau ada berita dikit aja langsung arah kayak gitu kan, farmasi, nikel-nikelan, bank syariah. Menunggu yang paling jelas earnings growth-nya di antara itu semua, itu Syariah Bank, which is BRIS sebenarnya gitu. Karena itu jelas earnings-nya itu growth sejak waktu itu dari harga bawah sampai sekarang gitu. Jadi assuming ini growth-nya jalan terus gitu kan, Syariah punya market Indonesia yang captive ini juga unlock gitu kan, ditambah kalau benar ada investor masuk atau menurut gue sih ya BRIS itu untuk balik ke all time high kemarin berapa ya, 3.700-an something ya kalau nggak salah ya, itu very possible menurut gua. Ini salah satu saham pandemi yang naik sampai sekarang yang gue bisa bilang ini bukan crispy-crispyan deh, ini fundamentalnya memang ada. Ya, itu teman-teman bisa lihat sih dari 2020 ya, dia punya earning sebenarnya kalau yang 2021 kan naik 3 kali lipat ya, Bill, hampir 3 kali lipat. Terus 2022 cukup stabil, tapi naik juga di 2022. Nah, 2023 ini, dia punya Q1 aja kurang lebih tinggi daripada dia punya rata-rata dari Q1 sampai Q4 tahun sebelumnya, Bill ya. Harusnya, kalau ini udah kelihatan mata, kalau stabil ya.
lebih besar juga daripada 2022. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat di chartnya sebenarnya reflect nggak gitu loh. Kalau dilihat dari chartnya juga sebenarnya ya dia naik pelan-pelan ya Bill ya. Orang-orang naik pelan-pelan biasanya secara chart itu nggak takut. Kalau naik cepet, yang iya di TP Bill ya. Karena siapa tahu nih dulu cepet nih orang-orang cepet keluar. Benar, kayak begitu. Benar. Jadi ya itu tadi gitu. Menurut gua dari semua saham yang era pandemi 2020 sampai sekarang ya, menurut gua yang udah paling jelas earnings growth-nya itu memang cuma berisi. Gitu. Karena yang tadi lu bilang kan Hans, lu bisa banding earning-nya pas 2020 sekarang itu benar-benar beda loh. Dan ini tuh penetration syariah di Indo kan masih kecil banget gitu kan, compare to Malaysia yang udah sepertiga lah bisa dibilang gitu loh. Jadi ya the growth is there gitu kan. Apakah bisa 18 kali? Ya probably ya kan, tapi again jangan pakai patokan itu apa ini ya teman-teman ya, untuk teman-teman pribadi gitu. Oh naik 30 kali in 18 years gitu kan. Dan harus ingat, kalaupun benar naik 30 kali, 18 tahun loh Hans. Ya kan, itu anak dari bayi sampai lulus SMA, berarti udah siap mau masuk kuliah teman-teman. Teman-teman yakin tahan kayak gitu kan. Orang biasa beli seminggu nggak naik aja udah gelisah sendiri gitu kan. Kok nggak naik-naik kayak gitu ya. So imagine 18 years itu berarti 936 minggu. Bukan cuma 1 minggu, itu 936 minggu. Nah, juga sebenarnya teman-teman bisa buat untuk strategi pas kita kemarin kan bulan Mei itu kan biasanya orang sell in Mei on gue Bill ya. Terus Juni juga in dalam, makanya Juli kalau gue lihat kenapa marketnya lebih gampang rebound karena sebenarnya kita dari low base juga. Nah, kemarin kita ngomong juga sama-sama salah satu aset manajemen Bill ya. Yang pengelolanya. Lu punya strategi khusus nggak kalau semuanya untuk ngeliatin second half? Dia ngomong satu hal yang menurut gue cukup menarik ya. Lu perhatiin barang-barang yang Q on Q-nya naik, Bill. Nah sebenarnya kalau dari low base Q on Q naik itu lebih gampang reflect ya Bill ya, gua rasa Bill ya. Nah salah satu ini gitu lah. Nah, tinggal teman-teman cari lagi barang yang lain nih. Terus juga teman-teman bisa lihat nih. Nah kita ngomong kayak reksadana ya sama obligasi. Kalau kemarin waktu di first half itu kita lebih banyak lihat kayak yield obligasi itu sebenarnya masih murah Bill ya. Dan dia sekarang berapa sih? 6,2, 6%, or 5,8 kita nggak pernah tahu low-nya berapa. Tapi yang jelas itu nggak lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini biasanya market mulai pindahin tuh teman-teman barang dari pasar obligasi mulai ke equity. Bahkan sebenarnya kalau teman-teman coba tanya di aset manajemen ya rata-rata, mereka strateginya udah oke, gue udah mulai full ke equity nih Bill ya. Nah, kalau begitu sebenarnya kemarin dari defensif ya teman-teman ya, mulai ke ada diversifikasi ke obligasi, terus kayak pasar uang segala macam. Nah, malah sebenarnya sekarang menurut gue momentum pas lagi begini Bill ya, dari paling bawah naik dikit, ini waktu kita masuk ke pasar saham biasanya Bill. Nah ini mungkin teman-teman consider sih. Nah kalau lu dulu gimana Bill dari aset manajemen? Sebenarnya statistically teman-teman ya, bulan Juli itu memang bulan yang bagus, ya kan? Tapi masalahnya bulan setelah itu yang biasanya agak kurang-kurang bagus. Betul. Ya kan? Karena bulan Agustus, September, Oktober itu terkenal lumayan kejam, ya kan? Coba teman-teman perhatiin deh, dari tahun 2000 sampai sekarang, almost every big correction di IHSG itu happen di Agustus, September, Oktober. Kalau gue nggak salah ingat ya, 2005 itu pas BBM naik tuh, naik 100% lebih within months, gitu kan? Itu IHSG crash August, ya kan? August 2005. Terus 2007, gua ingat pas subprime mortgage pertama isunya merebak di market, August 2007. 2008 nggak usah ditanya, itu Juli turun, August pun turun sampai bulan Oktober, ya kan, turun. Terus 2011 market turun August juga, itu kalau nggak salah krisis Yunani atau Eropa, ya kan, di situ. Tambah US waktu itu downgrade tahun 2011. Terus 2013, ya kan, Mei mulai turun, mulai dari Juni turun, Juli agak-agak rebound, Agustus, September habis, ya kan, diturunin gitu kan. 2015 itu 2015 apa ya? Oh, China devaluation, August juga market turun, ya kan, Agustus, September situ. Terus 16 aman, 17 kayaknya nggak ada, 18 nggak ada big correction, 19 nggak ada. Ya 2020 aman, ya intinya tadi yang gue bilang,
Jadi big correction di ISG itu biasa happen tuh di bulan-bulan Agustus September situ gitu. Nah, Ya. jadi sebenarnya kalau teman-teman ketinggalan di bulan Juli ini, ya kan, ya sebenarnya nggak usah dipaksa masuk ke market gitu kan apa? Again, ya kan risk and reward-nya tuh quite balance. Nah, tapi ya kan teman-teman mungkin harus siapin cash untuk masuk. Misalnya ini teman-teman yang nggak terlalu invest di saham ya, mau lebih pilih invest di reksadana saham gitu kan. Kalau gue lihat dari seasonality selama 25 tahun terakhir mungkin ya, itu membeli reksadana saham terutama di bulan akhir September ya, itu biasa risk and reward-nya bagus gitu ya. Dari tahun 2000 sampai mungkin 2022 ini, kalau teman-teman beli reksadana saham di bulan akhir September ya kan, lalu keep sampai kuartal 1 tahun depannya, chance menangnya tuh besar. Bisa dibilang mungkin 90% tuh menang gitu kan, dengan return ya yang lumayan bervariasi tapi rata-rata masih oke lah, mungkin 10% masih dapat Ya. kayak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya teman-teman mungkin kalau Juli ya mungkin masih oke nih untuk riding di stock gitu kan, tapi menurut gua kalau udah di akhir September dan punya sisa uang dan mungkin teman-teman pikir gua nggak mau terlalu overweight di saham yang gua main sendiri gitu kan, gua mau overweight di saham saya invest sendiri juga di reksadana, akhir September is actually a good time to buy gitu. Karena kenapa? Oktober, November, Desember biasa bawaannya oke, meskipun Oktober, November agak sedikit volatile, biasa Desember oke, and January, February, March, April itu biasa bagus lah, karena Q1 biasa orang expect better earnings kan dibanding last year kan, kayak begitu sih. Jadi kalau ditanya misalnya kapan the best time to buy mutual fund equity, itu sebenarnya menurut gua akhir September. Tapi notes terakhir, again, menurut gua coba timing the market juga gak gampang, ya kan sebenarnya ya. Maksudnya yakin akhir September batal, enggak juga. Kita bilang akhir September itu probability yang bagus kalau kamu beli untuk hold sampai kuartal 1 tahun depannya. Tapi bukan berarti Juli ke September turun ya, belum tentu. Bisa aja dari Juli naik, Agustus naik, September naik. Tapi lu beli di akhir September biasanya probability menangnya masih lumayan tinggi gitu. Jadi ya sebenarnya ada bagusnya juga Hans ya. Mungkin kalau mau nyicil-nyicil beli ya boleh-boleh aja ya Hans ya. Apalagi menurut gua indeks itu sekarang kan udah bisa dibilang udah 5 tahun lebih di sini-sini aja Hans ya. Setahun lebih juga mungkin di sini-sini aja gitu kan. Dan gua rasa earnings growth di Indonesia harusnya sih akan makin oke ya ke depannya. Dan apalagi lu tahu kan kemarin bang itu kan dunia bilang kan ya Indonesia sekarang udah masuk lagi nih ke upper middle income gitu kan. Jadi menurut gua ini pas banget untuk growth kita untuk unlock lah kayak begitu. Itu menurut gua sih oke lah. Nah, itu gue mau nunjang data juga, Bill. Kalau teman-teman bisa lihat, nah ini ya. Nah, Bill, kalau lu lihat ya, Bill, ini kan gue ambil kita Mei sampai Agustus ya. Ini gue breakdown weekly. Nah, kalau lu lihat, Bill, sebenarnya yang paling drop itu sebenarnya Agustus minggu kedua, Bill. Nah, ini data gue dari 2013 sampai 2002 sebenarnya ya. Nah, ini kita bisa lihat di teman-teman statistically sebenarnya di minggu kedua pada drop. Jadi kalau teman-teman ya pas sekarang nih ya, jangan sampai waktu marketnya udah rally, terus kita sadar rally-nya tuh pas di minggu kedua Agustus, yang dimana udah rally dari bulan Juli awal lebih. Nah ini harus hati-hati sih gitu. Nah balik lagi, tadi ngomong timing market susah, yes. Tapi kalau kita lihat dari probability yang kejadian tuh jadi satu pattern tuh teman-teman ya, bulan Agustus. Benar. Dan gue yakin pasti tabel middle Agustus itu bener Hans. Kenapa? Karena memang yang tadi gue name it kan 2013, 15 ya kan itu tuh big correction tuh happennya tuh memang di situ tuh. Jadi pasti ke effect ke your graphic itu tuh pasti gede banget tuh yang 30 karena turunnya dalam banget memang waktu itu teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat Bill ya, dari tadi itu ya, by 10 tahun punya data, sebenarnya balik lagi yang tadi bilang ya, karena equity-nya bagus ya. Maksudnya gini, kadang-kadang market jelek itu bukan berarti benar-benar jelek, artinya sebenarnya kita dapat beli harga lebih murah Bill ya. Artinya kalau kita alokasikan ke saham nih Bill ya, harusnya kita dapat satu timing yang kurang lebih berulang nih Bill, sekitar minggu kedua lah. Terus, nah itu mungkin balik lagi kalau bilang timing paling bagus mungkin ya Juli karena dia paling rendah, terus paling rendah lagi ya sekitar bulan Agustus. Nah itu mungkin teman-teman bisa prepare waktunya. Otomatis karena kita tahu paling rendah, kita harus tahu paling tingginya kapan ya.
Nah, market nggak mungkin running terus, kadang-kadang harus istirahat. Jangan sampai kita masuknya, udah tinggi nih, masih boleh masuk lagi nggak, Bill ya? Nah, itu mungkin yang sering kejadian. Ya, benar. Dan sebenarnya porsi reksadana saham itu bisa kalian gantikan untuk porsi saham blue chip kalian. Gitu. Sebenarnya ya. Kenapa? Karena biasa porsi reksadana saham, biasa reksadana saham itu teman-teman invest itu kan ada ininya ya, indexing factornya juga buat mereka gitu loh. Bahwa ya mereka tetap punya lah sebagian kecil Astra, sebagian kecil Telkom, BRI, BCA tuh punya lah kayak gitu kan. Sedangkan kalau kalian pribadi mungkin ya buat sebagai investor gitu kan, main saham bank kurang seru kayak gitu kan, main Astra kurang seru ya kan, karena nggak bisa naik apa yang kayak Dharma Auto apa kayak gitu kan. Nah mungkin kalian trading sendiri atau apa boleh, tapi untuk apa orang bilang ya, menurunkan bahasanya apa ya, menurunkan risk di portfolio kalian untuk nggak terlalu volatile. Mungkin kalau kalian bingung lah beli saham blue chip apa kayak gitu kan, it's better untuk beli reksadana saham sih menurut gua. Terutama misalnya kalau ada reksadana saham yang indeks gitu kan, reksadana saham yang LQ45 atau apa, boleh tuh gitu untuk ngebalance portfolio kalian lah kayak gitu. Ya, betul Bill. Nah, sebenarnya terus juga lu lihat juga Bill, dari kembali lagi tadi kita bicara obligasi yield kan lumayan turun ya Bill ya udah. Terus kalau dilihat kita punya current defisit sebenarnya surplus juga bila dibandingkan peers-nya. Even kayak negara-negara kayak Brasil, kita even lebih better ya. Makanya kalau kemarin dari view-nya Farul kan ada chance mungkin kita nurunin suku bunga duluan daripada yang lain Bill ya. Nah, para naga-naganya nih sebenarnya kan kita getting better Bill ya. Harusnya pas kejadian momen ini, misalnya di Agustus ya Bill ya, dia ya harus dia benar-benar nurunin suku bunga. Jadi sentimen positif sih sebenarnya teman-teman ya. Tinggal apa nih, atau Bankska atau gimana gitu. Karena gue juga setuju sama Fahrul ya. Memang kalau gue ngobrol sama Fahrul juga dia selalu bilang kita tuh bakal cut cycle kita di depan dibanding semua bank sentral lain gitu. Kenapa? Satu, inflasi kita tuh termasuk yang masih rendah, ya kan? Satu. Kedua, ekonomi kita tuh bisa dibilang in a good shape, ya kan sekarang gitu kan. Jadi oke banget. Ketiga, ya kan menurut gue ya, ini lagi menurut gue, bank sentral dunia lain tuh lagi bener-bener pusing soal inflasi. Karena inflasinya sticky banget gitu kan. Sedangkan di kita, meskipun kalau lihat ya, HET beras sudah naik gitu kan, harga apa semua udah naik, tapi impact inflation nggak sampai kayak gimana gitu kan. Nah, jadi menurut gue, kita bisa lebih relax untuk cut juga bisa duluan. Dan sekarang, yang menurut gue bisa jadi game changer juga buat pasar global, itu adalah kalau China stimulusnya itu keluar dan berubah tipenya. Selama ini teman-teman mungkin teman-teman udah dengar 2 tahun terakhir China tuh try to stimulate ekonominya juga gitu kan, stimulate. Tapi masalahnya yang mereka kebanyakan stimulate itu ya lebih ke something yang related to investment, something yang baunya ke properti mereka, apa segala macam gitu. Padahal itu tuh sentimen yang bagus tapi yang terbukti udah bertahun-tahun mereka lakuin itu kurang impact-nya ke ekonomi gitu ya. Mereka kan bilang China kali ini harus benar-benar stimulusnya itu target ke consumption. Kalau sampai mereka target ke consumption, Hans, menurut gua itu akan bakal jadi big positive rally catalyst buat market global, terutama emerging market gitu. Menurut gua itu benar-benar, kalau lu tanya gua ya, itu bahkan bisa lebih besar daripada impact the Fed. Karena the Fed orang udah tahu, Hans, paling naik 1 kali 2 kali lagi done gitu kan. Nah, tapi ya betul. Tapi pas Amerika sama Eropa lagi slowing down begini, engine growth global yang satu lagi itu China tuh stimulusnya kali ini tepat sasaran, benar-benar di mana mereka lemah selama ini, menurut gua itu market bakal rally harusnya. Market rally, commodity rally, dan lu tahu kalau market rally, commodity udah rally, udah pasti impact-nya ke emerging market kayak kita bagus. Udah begitu Hans, BI makin santai lagi Hans, ya kan, bisa currency kita stronger. Ya udah dia sekali aja cut rate kayak gitu kan untuk keep rupiahnya stable around 14.6 sampai 15 ribuan lebih dikit kayak gitu. Jadi menurut gua posisinya sekarang Indonesia ini di posisi yang very sweet spot ya menurut gua ya. Kita bisa stimulate duluan bahkan sebelum negara maju. Ditemenin Cina lagi ya kan yang bakal kayaknya easing cycle-nya bareng sama kita. Oke, Bill, sebelum selesai ini mungkin ada pertanyaan tadi yang
jawab ya kayak Wintermart, terus kayak Vector, terus ada yang Maha tadi bicara, mungkin kita mau IPO dalam minggu depan ambilnya. Ya, Mungkin iya, dari Vector dulu kali ya. ya. Sebenarnya kalau dari faktor ya, something to be proud of untuk ngeliat kemarin Pak Anin di CNBC gitu ya, benar-benar soal EV kayak gitu ya. Menurut gue hari ini faktor kalau ada keluarin berita kan ya, mereka bakal ekspansi gitu. Jadi menurut gue, dan kalau lu lihat Hans dari segi teknikal pun bagus kan menurut gue kan, si faktor lagi dalam posisi uptrend, dan uptrendnya pelan lagi. Jadi uptrend bukan yang yang bisa bikin orang tiba-tiba Tabut. selling pressure kayak gitu kan. Itu satu untuk faktor menurut gua. Ya ini saham yang bisa dibilang teman-teman harus betting lah ke sektornya tuh kayak gimana EV-nya. Kedua, soal tadi Maha ya kan. Nah, Maha ini akan listing tanggal 25 Juli ya teman-teman ya. 25 Juli berarti 2 minggu lagi dari sekarang. Ya, sebagai gini, bisnisnya itu kan lebih ke related ke call ya teman-teman ya. Ya pasti business wise gitu kan, secara valuation murah. Gue ngomong valuation dulu ya. Buat gue valuationnya tuh murah, meskipun memang earningsnya tuh agak kepengaruh sama pergerakan saham MCall gitu kan. Tapi ingat, mereka juga dapat dividen lumayan gede dari MCall kayak gitu kan, sekitar 2% kan ownership mereka di MCall. Kedua, valuation wise juga secara operasional mereka masih growing. Even this year tuh masih growing yang bagus, dan mereka tuh ke depan masih punya pipeline yang oke banget. Ketiga, again, gue biasa lihat juga simpelnya gini Hans, nilai nominal IPO-nya berapa? 60, ya kan? Harga IPO-nya kurang lebih 118 sampai 128 kan? Buat gue di harga 2 kali nominal owner gitu kan, ya why not gitu. Menurut gue masih something yang oke lah. Dan terakhir, mau bagaimanapun, menurut gue earnings lu sebagai ini Hans ya, sebagai supporting services gitu for call company akan lebih stabil ketimbang lu sebagai call company gitu. Terus yang tadi 3 nanya apa ya? Oh, Wintermart lately udah mulai naik lagi ya teman-teman ya. Nah, ya sebenarnya Wintermart itu teman-teman nanti akan lihat numbers-nya harusnya di kuartal 3 tuh harusnya akan mulai strong, dan nanti kuartal 4 harusnya akan lebih stronger lagi. Kenapa? Karena mulai kuartal 3 ini yang kita dengar ya, itu rates-nya tuh udah bener-bener adjust signifikan teman-teman, compare to mereka kuartal 1 kuartal 2 ini gitu. Jadi harusnya teman-teman akan lihat result yang better di kuartal 3, even better di kuartal 4 gitu ya. Kalau gue sama Willy ngobrol gitu ya, jangan kaget ya kalau tahun depan misalnya Wintermart earnings-nya all time high kayak gitu kan. Nah, kalau earnings-nya all time high, ya kita lihat aja nanti impact-nya sama gimana. Again, ini masih coret-coretan teman-teman, tapi kalau ngeliat rates-nya ini segini terus, naik kayak begini terus pace-nya, ya harusnya sih earnings-nya tahun depan will be even better daripada tahun ini. Iya, Bill, tapi kan kalau lo lihat kan kalau oil ini kemarin memang under investment, terus juga oil ini biasa orang relate, orang-orang masih pakai untuk bahan bakar kendaraan, Bill. Tapi kalau dulu lihat dari China ini kan kayak berapa persen, 30% dia punya penjualan itu lebih ke EV, Bill. Sebenarnya Mas relate nggak kalau kita bilang, memang orang nggak pakai demand-nya terlalu besar, Bill. Dan kalau ini kan salah satu gua lihat mereka cut production itu untuk jaga kestabilan harga ya, sekitar 7475 ya, sampai sekarang ya Bill, untuk oilsnya. Ya, sebenarnya ya kalau ditanya ya, oil itu under investment, iya. EV itu is the future, benar nggak? Iya. Jadi both statement sebenarnya correct Hans, dua-duanya benar gitu kan. Tapi seberapa lama Hans gitu kan? Dulu orang pikir 2030 kayaknya green EV apa segala macam sudah bakalan hit langsung gitu kan. Nah tapi dengan kondisi terakhir-terakhir ini sepertinya lu harus delay nih, nggak bisa 2030, lu harus lebih dari itu gitu kan. Sedangkan masalahnya kemarin orang udah pada pikir oil punya demand tuh bakal peaking soon, ya kan? Mungkin 2025, 2026, 2027 udah mulai peaking, ternyata terus abis pelan-pelan turun. Sekarang dengan begini nggak bisa. Oil demand kemungkinan besar baru turun nanti setelah tahun 2035 mungkin. Jadi ada space lagi gitu kan. Nah jadi menurut gue EV is the future, correct statement. Tapi oil punya demand menurut gue akan surprise to the upside gitu. Jadi akan dibutuhkan lebih lama daripada orang perkirakan. Karena balik lagi Hans, walaupun pasti paham, yang namanya
untuk create green energy, you need dirty energy dulu. Ya kan? Dirty energy-nya udah cukup, udah kebangun semuanya, then you can go ahead with green energy. Permasalahannya sekarang, dirty energy yang nggak cukup gitu kan, how you build green energy-nya gitu kan, cost-nya mahal banget gitu. Ya,